Bupati Sudewo bikin malu Gerindra dan coreng Prabowo. Yang pertama tentu kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri, memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati, kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati, ya, berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati. Nah, tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri, baik Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi. Kemudian saya juga memonitor terus, berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah. Semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik gitu. Bahwa kita juga menghormati semua proses, ya, unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati. Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya. Nah, itu semua proses kita hormati, dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak. Si Bupati ini, dia itu adalah seorang penguasa yang tidak mengenal daerahnya sendiri. Pati ini, Kang, Pati ini menempati peran sentral dalam pergerakan sosial di Indonesia. Secara sejarah, Pati itu memang identik dengan perlawanan. Di abad 19 ada seseorang petani, pemimpin petani namanya Samin Surosetiko. Itu kan dia memimpin gerakan Samin itu dari Blora sampai ke Pegunungan Kendeng, itu masuk di wilayah Pati. Pati itu masuk dalam wilayah di mana Samin Surosetiko memimpin yang namanya civil disobedience di masa penjajahan Belanda. Pembangkangan sipil yang dilakukan oleh petani itu sudah dimulai pada masa itu, awal abad 19, Samin Surosetiko di wilayah Pati. Dan bentuk yang mereka lakukan adalah mereka menolak membayar pajak. Lalu kita bisa beralih ke masa yang lebih modern, tidak terlalu jauh dari masa sekarang, tapi kalau orang mengerti tentang sosiologi masyarakatnya, dia nggak akan berani macam-macam dengan orang warga Pati ini. Jadi Pegunungan Kendeng, Kang, ingat nggak gerakan untuk melawan dibangunnya pabrik semen? Itu kan bagaimana kelompok masyarakat di situ berjuang mempertahankan, mereka bisa berjalan puluhan kilo sampai menyemen kaki sendiri, dipimpin oleh perempuan yang bernama Yusutina dan kawan-kawan lainnya. Masyarakat adat bertemu dengan anak-anak muda bersatu untuk menyuarakan itu. Dan gerakan untuk melawan pabrik semen itu yang terjadi di Pegunungan Kendeng itu adalah salah satu perlawanan gerakan sosial yang punya nafas panjang di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Gerindra Jawa Tengah ya, menanggapi isu dan permasalahan barangkali di masyarakat Pati saat ini terkait kebijakan dari Bupati Pak Sudewo. Hal ini sudah mendapatkan atensi langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa dan ini harus disampaikan kepada Bupati untuk membatalkan kebijakan itu ya di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang ya butuh perhatian lebih ya. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pembangunan itu dari tempat lain, apakah itu investasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel. Nah, oleh karena itu kami mengajak ke seluruh masyarakat untuk tidak ikut kemudian memanas-manasi, dan dengan adanya ini 17 Agustus ini ya, ulang tahun Republik kita, negara kita yang ke-80, kita jaga kondisivitas dan yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo Subianto ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Nggak ada kecurangan apapun, kok mau digulingkan oleh segelintir orang? Ya. Tadi Bapak tetap komitmen melayani masyarakat. Loh, komitmen melayani. Kalau saya tidak komitmen melayani masyarakat, nggak ada infrastruktur jalan yang kami bangun. Lihat saja, mana infrastruktur jalan yang dibangun, ya, sebesar ini. Ya kan? Baru berapa bulan berjalan. Saya komitmen. Saya juga komitmen 10 ton padi itu bisa. Karena itu adalah upaya peningkatan kesejahteraan. Sampai dukungan Babinsa, Babin Katibmas. Pendidikan, saya kasih beasiswa terhadap anak kuliah 194 anak. 194 anak itu bukan dana APBD, itu uang yang saya cari. Per bulannya 1 juta, yang miskin ekstrim 1,5 juta, yang dokter itu 2,5 juta. Real, apa saya nggak tulus? Ya, saya dalam pengangkatan jabatan di lingkungan Pemda ini tidak ada yang saya jual. Satu pun tidak ada yang saya jual, dan insya Allah saya akan istiqomah sampai akhir periode saya tidak akan menjual jabatan. Clear ini. Saya ngangkat direktur, wakil direktur, kabid, kasih di rumah sakit Suwondo, 1 rupiah pun tidak. Pengangkatan PLT PDM 1 rupiah pun tidak. Jabatan eselon 2, eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati ini 1 rupiah pun tidak. Saya pun juga tidak mau cari popularitas dengan tidak jual beli jabatan ini. Ini hati. Saya tidak ingin dengan jual beli jabatan itu pada ujungnya rakyat yang akan terbebani. Bapak punya deadline nggak terkait rangkap jabatan, Pak? Mana yang rangkap jabatan? Tahu saya memang ada 5 ya, yang memang Dinas Pendidikan, kemudian PUPR ya, PUPR mungkin yang sekda juga gitu. Kalau rangkap jabatan itu sesuatu yang proses harus dilalui. Karena akan mengisi definitif itu tidak seperti membalik telapak tangan. Ada proses panjang yang harus dilalui. Jadi ada uji kompetensi. Yang melakukan uji kompetensi itu harus panitia seleksi. Panitia seleksi, terus baru ada hasil dari uji kompetensi diberikan kepada kami. Kami memberikan kepada BKN, Pertek, peraturan teknis dari BKN, terus ke Menteri Dalam Negeri. Prosesnya panjang. Bukan saya memang sengaja ini biar orang A dapat 2 jabatan, orang B dapat 2 jabatan. Enggak, ini mekanisme memang panjang. Pada masyarakat Pati hari ini, jadi kita bisa merasakan masyarakat Pati sedang betul-betul mengadaptasi, mereka mengadopsi semangat Samin, dan mereka lah yang dimaksud sebagai Wong Samin itu. Betul. Mereka ketika merasa tertindas, mereka melawan. Ketika mereka diancam, mereka semakin membesar. Itu kan kemarin bupatinya berkata, turunkan 50.000 orang, saya tidak akan mundur. Jangan salah. Mereka bisa dengan ditantang, dengan diremehkan. Itu kan mereka diremehkan. Mereka justru semakin terpecik semangat untuk melawan. Dan saya baca itu bahkan warga Pati yang merantau sampai datang pulang, semuanya berkorban, semuanya ikut menyumbang semuanya terlibat gitu. Jadi mereka betul-betul punya mental perlawanan ini. Jadi Bupati
Pati jelas tidak paham siapa yang sedang dihadapi, tapi sebenarnya ini tidak hanya soal Pati kan? Ya, betul. Kita bisa melihat ini kemudian menjadi cerminan dari masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Betul. Jika memang rasa ketertindasan dan perasaan diremehkan itu sudah sampai di ubun-ubun ini, mereka tidak akan pantang mundur. Masyarakat bisa mengorganisir diri untuk melawan. Dan ini baru dimulai dari Pati. Untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Karena kalau misalnya ketertiban umum terganggu, tentu kepentingan masyarakat secara umum juga nanti akan terganggu. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun ngelihat realitas masyarakat, Pak. Turun, Pak, please. Pak Prabowo itu sering nggak tahu apa-apa soal rakyat. Pak Prabowo itu sampai sekarang tuh masih mengatakan dengan bangga hatinya, dengan percaya dirinya, bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ya di atas kertas, Pak. Dengan perhitungan 5% per tahun pertumbuhannya itu kan, basicnya itu kan. Coba turun, Pak, please turun. Kami tuh bukan akan menurunkan Bapak dari jabatan, tapi kami tuh minta Bapak tuh turun langsung ke rakyat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Gimana tanggapan dari PKB? Katanya sudah mundur ya? Baru ditegur Dasko. Ya, jadi salah satu yang membuat ada secercah harapan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi ini justru Pati. Jadi ketika di tingkat tertentu rakyat tidak memiliki saluran untuk mengkritisi kebijakan yang merugikan mereka, Pati ternyata bisa menjadi contoh bahwa kebijakan Bupati Sadewo tentang 250% pajak itu dapat resistensi dan caranya pun elegan awalnya, yaitu ketika mereka mengumpulkan makanan, minuman, dan sebagainya di sekeliling pendopo seperti itu. Dan saya rasa Bupati sebenarnya sudah membatalkan kemarin malam ya, batalkan itu, tetapi ada komunikasi yang terputus. Nah, komunikasi itulah yang sebenarnya dibutuhkan dalam proses demokrasi, bahwa niat baik, kekuatan kedaulatan rakyat di Pati harusnya direspon oleh komunikasi yang bagus dari pihak Bupati, sehingga tidak perlu terjadi anarki seperti yang kita saksikan sekarang. Tentu kita menyesalkan kalau itu anarki, karena sungguhnya perjuangan rakyat secara keseluruhan menjadi semangat bagi munculnya proses demokrasi yang sehat dan berdaulat. Bupati sudah diamankan dengan Polres. Hari ini di sana kan sudah diamankan ya, artinya aspirasi ini sudah saya peringatkan kepada Bupati untuk menerima aspirasinya, dan nanti dilihat perkembangan yang terjadi di sana. Prinsip silakan demo, cuman jangan sampai mengganggu ketertiban umum, kemudian mengganggu pelayanan masyarakat. Pemerintah harus jalan, mekanisme demokrasi harus dilalui. Oke? Untuk Pati, Pak. Pati sudah saya himbau menyampaikan pendapat di muka umum.
menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 998. Tetapi itu tidak bersifat absolut. Artinya apa? 1, dia tidak boleh anarkis. 2, tidak boleh memaksakan kehendak. 4, tidak boleh mengganggu. Sehingga apa? Pelayanan masyarakat merugikan pemerintah harus juga berjalan. Nah ini saya wanti-wanti kepada bupatinya, kepada musbidanya agar apa? Menyerap aspirasi masyarakat dengan secara kondusif, karena salah satu faktor indikasi investasi adalah situasi kondusif. Dan saya yakin kita mampu karena Jawa Tengah adalah teko silo gotong royong kita dulu tinggi. Pak Bupati diminta mundur tapi itu gimana Pak? Nah itu ya di sana, tanya ke sana, upaya ke saya. Karena mekanismenya harus DPR. Jadi kita dahulu telah perubahan jadwal rapat paripurna. Yang mana tadi pada saat kita rapat paripurna diusulkan dari beberapa anggota DPRD yang terdiri dari beberapa fraksi, ada 8 pengusul untuk dibentuknya hak angket. Kemudian tadi sudah kita bentuk hak angket yang terdiri dari 15 orang anggota dan sudah dibentuk personilnya, siapa ketua, ya, kemudian wakil ketua, sekretaris dan anggotanya. Ya kami harap pansus untuk segera berjalan, mensikapi kondisi yang terjadi saat ini di Kabupaten Pati. Mudah-mudahan ini segera reda lah. Pak Bupati segera mengambil satu kebijakan yang baik, yang maslahat untuk Kabupaten Pati ini. Apapun kuncinya ini berada di Pak Bupati Pati. Kebijakan itu ada di Pak Bupati Pati. Kami yang ada di DPRD ini hanya berproses. Tentunya nanti yang menentukan juga dari pusat, Mas, ya. Kalau kebijakan yang diambil dalam waktu dekat untuk meredam masa situasi tentunya adalah dari Pak Bupati Pati. Oke, apa ada untuk pemaksulan Pak untuk dari DPR usul pemaksulan? Kalau soal itu kita bentuk angket dulu, Mas, sesuai dengan cara dan tahapannya, tata caranya itu harus kita bentuk angket. Kalau soal pemajulan nanti kita bentuk angket, kemudian kita bentuk pansus, ya, pansus bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada, diberi waktu paling lambat 60 hari untuk bekerja. 60 hari untuk bekerja, paling lama lah itu ya. Mudah-mudahan tidak sampai 60 hari pansus sudah dapat menyimpulkan untuk dikirim kepada Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung kembali kepada DPRD, keputusannya kayak apa, ya itu nanti baru kita tunggu. Pak, mengenai desakan yang 6 hari itu Pak, desakannya 6 hari harus selesai. Ya tetap kita serahkan pada pansus, Mas. Ya, pansusnya nanti bekerja bagaimana, mudah-mudahan pansus bekerja siang malam lah, mulai dilakukan. Sikap arogan Bupati Pati Sudewo kepada rakyatnya membuat malu Partai Gerindra yang kini menaunginya. Analis politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan citra partai yang digawangi Presiden Prabowo Subianto itu tercoreng akibat ulah Bupati Sudewo. Ia tentu saja karena Sudewa ini berasal dari Gerindra dan termasuk pengurus inti yaitu. Nah tentu ini juga berimplikasi, berdampak pada citra Partai Gerindra. Kena getahnya dari kebijakan dan sikap dari Bupati Pati yang notabene adalah kader Gerindra, kata Karyono Wibowo di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR, Senayan, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Menurutnya, Presiden Prabowo selaku Ketua Umum perlu memanggil Sudewo dan menegurnya secara tegas agar tidak membuat gaduh di tengah masyarakat lewat kebijakan daerah. Pembina Partai Gerindra bisa segera memanggil Bupati Pati untuk menegur keras, tegasnya. Ia mengatakan pemecatan terhadap Bupati Pati tersebut juga perlu dilakukan untuk memulihkan citra Gerindra di tengah masyarakat. Kalau itu diperlukan untuk memulihkan kembali citra Gerindra bisa saja diberhentikan dari pengurus Partai Gerindra, tutup Karyono.